Sehingga saya memberikan data, ya udah begini. Kenapa? Dan data itu kan valid. Aku beritahu nih ke Bang Raffi, ke Kak Fitri gitu ya. Dengan data, bukan dengan kata-kata yang tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, tapi anehnya di sini ya, Kayu ini menerima Komal yang notabene dia mengatakan selalu, ya saya netral ya, saya netral. Nggak ada netral itu, gitu loh. Kenapa? Karena menyudutkan. Setiap ada bahasa kata Kak, bahasa-bahasa tentang Kak Fitri, dia senyum, kemudian mengejek, menghina dengan ekspresi wajahnya. Kita kan nggak bodoh ya, kita bisa melihat ekspresi wajah orang tuh kayak merendahkan gitu, kita tahu ya. Nah di situ nggak tahu entah kenapa naluriku sendiri itu kayak, aduh ini kesel jengkel dan aku harus naik, aku naik, Mister G memberanikan diri untuk naik nih dengan kubu mereka. Nah pada saat itu aku naik, kemudian aku menjelaskan bahwasanya Kak Ayu nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau misalnya nih para komal-komal ini ya, ini kan komalnya kan komunikasi massal nih, ya. Ketika misalnya Kak Ayu ingin mengetahui dari sana, kita sifatnya semua edukasi. Kita memberikan edukasi yang benar terhadap data yang ada, fakta yang ada. Kita ceritakan tentang hal itu, begitu. Bukan Kak Ayu mendengar Komal ini, mendengar penjelasan ini, tapi ternyata Kak Ayu nggak mendapatkan fakta dan datanya, gitu loh. Tapi mensupport dan menormalisasi tentang dalang-dalangan. Sekarang aku mau nanya, dalang Markus mana buktinya? Nah akhirnya naik tuh duta-dutaan yang katanya dia yang punya bukti dan segala macem, naik berdiskusi dengan saya. Dia bilang begini, ingat nggak Andreas, kamu menyuruh saya take down gitu ya. Ingat nggak kamu nyuruh saya take down PT saya tentang koper-koper. Terus saya bilang, Mr. Z, saya tidak menyuruh Anda take down. Saya menyuruh Anda, saya malah menanya kepada Anda, itu apa? Artinya apa? Kamu jelaskan bahwasanya ada pembayaran, gitu kan? Ada pembayaran ke pihak APH, penyidik di kepolisian. Itu kan Anda yang bilang. Kemudian apa? Respon aku kepadamu harus kau ceritakan sama masyarakat, ke publik sekali kau terjun. Apa respon aku? Aku tanya kamu, A1 nggak? Kalau A1 ayo kita hajar. Karena nggak boleh yang seperti ini. Kamu bilang kan Dokter Reza ini membayar ke sana. Mana buktinya? Tunjukkan sama aku hajar Dokter Reza. Aku bilang begitu, Mr. Z. Nah, jawabanmu apa kemarin? Kamu bilang dari wartawan. Wartawan mana? Jangan katanya kita ini udah besar, bukan katanya lagi. Tapi sampai saat ini kau nggak bisa membuktikan itu samaku. Nah, jawaban dia begini, Mr. Z. Dia jawab begini, ya ngapain saya membuktikan? Lah, kamu yang membuat itu, Viti, ya buktikan dong. Biar kita hajar sama-sama. Aku bilang begitu karena aku nggak setuju tentang membayar begini. Terus dia bilang, ala Andreas, jangan sok lugu, kau nggak usah banyak cakap, kasih tahu aja mana buktinya. Jadi kau nggak usah menggiring-giring opini yang seperti ini. Saya katakan gitu. Itu di Komal. Yang di Komal. Ini pembahasannya. Di Komal. Saya menceritakan ini waktu sebelum Komal ini terjadi, kan kami berkomunikasi dengan duta, saya sama duta ini komunikasinya baik, Mr. Z. Nah begitu. Nah akhirnya kau nggak bisa membuktikan, sehingga aku bilang kalau kau nggak bisa membuktikan itu A1 bener adanya, misalnya minimal bukti transaksi atau bukti chat apa kek, kau sajikan sama aku. Kalau cuman kata-katanya, kita ini bukan anak kecil lagi, nggak akan mendukung hal itu gitu. Terus dia bilang gini, atau minimal kau laporkan. Kalau kau memang nggak mau mengeluarkan bukti itu, kau laporkan langsung. Kan gampang ya Mr. Zia. Kan seperti itu. Ini nggak kau lakukan, ngapain? Kau mau ngapain? Aku bilang begitu sama dia.
Nah akhirnya dia bilang, Andreas nggak usah soal lugu. Nah sekarang aku mau kasih tau sama semua di sini ya, bahwasanya ada Markus senior yang memang sudah mengenal seluruh pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi, dan ada Markus junior. Dia bilang begitu. Ya Markus junior ini memang nggak kenal siapa-siapa, tapi dia sekarang sudah jadi Markus. Nah aku bilang langsung sama dia, ya terserah kau mau ngomong apa, selagi kau tidak bisa membuktikan itu, suka hati kau ngomong apa, yang penting manusia udah tahu kau itu seperti apa. Nah gitu kan Mr. G. Di sini tuh aku mau gimana ya Mr. Z, maksudnya aku begini, kalau kau punya kebutuhan kepada seseorang, ya jangan kau sama sifatmu seperti si terdakwa, sama ini, begitu loh. Ya kalau kau punya data itu, nggak mau kau mempublikasikan, kita kau laporkan, ada jalurnya di sana, ada prosedur yang harus, yang negara kita negara hukum. Ketika kau melihat ada yang seperti itu, laporkan langsung. Begitu. Nah akhirnya apa? Akhirnya ya udah, aku keluar dulu. Nah artinya, maksud aku begini, aku nggak pernah mau melawan seperti itu, Mr. G. Tapi kali ini itu harus kulawan, gitu loh. Kadang-kadang apa ya, sama kayak Raffi ya, Bang Raffi itu ada saatnya tuh emosi dia memuncak karena memang dia tahu sesuatu yang itu nggak benar, gitu loh. Iya. Gitu. Iya. Akhirnya di situ ada Kak Encus mungkin atau siapa, dok turun aja dok, nggak ini apa segala macam ribet. Aku nggak mau turun. Aku bertahan di situ untuk menjelaskan sama mereka yang nggak seperti ini. Nah, satu kalimat yang aku tangkap dari hostnya namanya Ayu ya. Kak Ayu dia bilang begini, dok kita jangan bilang edukasi karena aku pribadi aku nggak sanggup jadi edukator. Ya kalau gitu jangan jadi host. Begitu aja simple. Berarti dia taunya provokasi. Ya kalau jadi provokasi, ya jangan bilang dia netral. Jangan bilang ini nepos, jangan bilang ini dalang, jangan bilang ini Markus. Ya bilang aja, ya aku nggak jadi edukasi, aku nggak bisa jadi edukator karena berat nih tanggung jawabnya. Ya aku jadi provokator. Nah, harusnya tegas dia ngomong seperti itu. Jadi giringan opini itu manusia udah langsung tahu, oh ini provokator nih, nggak usah ditonton kan gitu. Jadi manusia yang seperti ini kadang-kadang ya Mr. G ya, kalau aku pribadi ya kadang-kadang aku tidak mau melawan karena aku memikirkan profesiku. Aku nggak bisa emosi gitu ya. Aku harus menjaga itu dari pasien-pasien aku, dari saudaraku, dari keluargaku, dari teman-temanku dan sahabat-sahabatku. Tapi kali itu aku benar-benar harus menjelaskan itu sama mereka walaupun aku dihajar. Jadi lepas dari itu sih aku puas Mr. J ya. Kenapa? Karena aku sudah menyampaikan gitu loh sama mereka. Itu sih Mr. J. Aku pernah melihat Dokter Janet itu juga di situ. Ngapain ini Dokter Janet di sini nih? Padahal itu kompor. Iya, Mr. G, awalnya itu dia itu bagus Mr. G, seolah-olah dia tuh di tengah-tengah gitu loh, makanya saya juga masuk ke situ. Terus kemudian kesini-sini kelihatan banget gitu loh, kalau jadi dia memberikan banyak peluang kepada pihak sana ngomong, kita itu di skip gitu loh. Kelihatan dari sini udah kelihatan bahwa dia memang benar kubur sana gitu loh. Awalnya nggak gitu. 2 hari yang lalu. Jadi ini kalau si ibu Gusti Ayu itu dulu pernah telepon saya, tanya-tanya tentang kasus DRG ini. Ya saya ceritakan begini-begini gitu kan. Terus dia tanya saya, Dokter Janet ini ngomong begini ini profesional atau karena membela gitu. 2 kali dia bertanya sama saya. Saya bilang, ya saya berbicara ini secara sesuai dengan ilmu saya ya, jadi nggak ada membela begitu. Ya karena kedua pihak ini kan sama-sama dokter, begitu. Jadi ya saya harus ada di tengah. Siapa yang benar ya saya bela, yang saya lindungi, yang siapa yang dicolimi ya saya lindungi, begitu kan. Waktu itu Ibu Ayu, gitu. Ibu Ayu tahu dari mana nomor saya? Oh dari salah satu rekan dokter yang senior juga. Oh oke, saya kira karena dari rekan dokter yang ini kan, jadi saya pikir orang ini ya wartawan gitu kan.
seperti itu. Nah pada waktu itu lagi hari Minggu ya, saya lagi scroll VT, begitu lewatlah Komalia gitu. Nah tapi saya scroll lewat begitu karena saya lihat itu saya lihat oh dia ada kubunya NM kan, saya scroll lewat ternyata diundang sama dia gitu. Saya tunggu, saya ingat, saya pikir-pikir kalau nggak ini nanti gimana, ya udahlah saya terima undangannya begitu kan, ya ngobrol-ngobrol diserang terus kan sama mereka begitu. Saya bilang saya tidak berkehendak untuk debat gitu, karena pandangan saya mungkin berbeda dengan Anda, saya tidak memaksakan pandangan Anda gitu, tetapi Anda juga nggak bisa memaksakan pendapat saya gitu. Jadi dia tanya begini, diputer-puter terus, omongan saya diputer-puter begitu, seperti katanya kan kayak supirnya asistennya itu kan yang mendengarkan videonya itu kan dia menuduh supirnya yang merekam segala macam, nyetir kok bisa merekam begini. Saya kan di sidang kan dijelasin yang merekam itu suaminya Dr. Mufid, tapi terus diulang-ulang supir yang merekam. Saya bilang kalau supirnya yang merekam kamu mau apa? Nah, gitu nggak terjawab mereka gitu. Bingung juga sama mereka ya. Tapi teman-teman saya boleh dong bertanya ya ke semuanya nih ya. Saya itu bingung ya menurut teman-teman nih. Kan dalam kasus ini tuh saya ini tidak pernah berkomentar sebelumnya, setelah ada Komal saya baru ikutan Komal ya. Kan sebetulnya yang sangat mengancam untuk kebebasan si terdakwa ini teman-teman semua yang mengerti masalah hukum kayak Mr. Z, Bang Deddy, pokoknya semua yang dari 60 di sini, terus ada Mr. Blind, kan harusnya yang menjadi ancaman itu mereka ya, kalian gitu loh. Saya ini kan cuma sekedar sama netizen seperti yang lain yang nggak ngerti hukum. Saya bingung kenapa harus saya terus yang dibahas sama mereka itu. Apa yang menurut saya juga sekarang mau tanya dong sama Mr. G, sebetulnya kan yang harus ditakutin itu bukan saya loh, teman-teman yang mengerti hukum, yang meluruskan masalah-masalah hukum itu jadi kontranya mereka. Kan harusnya yang ditakutin itu yang diserang gitu ya, kalau kata diserang kan teman-teman yang ngerti hukum ini. Saya sampai hari ini masih bingung kenapa mereka itu selalu membahas saya yang nggak ada pengaruhnya dengan keselamatan si terdakwa ini untuk menjadi bebas gitu. Yang harus diserang kan ngerti hukum. Kalau mau menyerang saya juga nggak ada Kak nilai Fitri, poinnya gitu loh. Kak Fitri, dulu yang membela terdakwa itu Kak Fitri, dan sekarang sama sekali. Jadi dia tuh apa ya, sakit hatinya. Kenapa Kak Fitri kok membelot dari Nick Mir gitu loh? Sekarang Itu yang membuat dia sakit mata. Dengar loh, Mr. Nir, kesakit hatian itu tidak akan juga mempengaruhi keputusan hakim dan lain-lain gitu. Kalau sebetulnya yang mau diserang ini untuk orang diem, untuk orang nggak berbicara, ini kan teman-teman yang ngerti hukum. Bahaya loh buat mereka ini. Kalau saya sekedar ngoceh-ngoceh ini, pertama saya nggak akan diem juga. Kedua, saya juga netizen biasa. Ketiga, secara hukum itu saya nggak bisa berkomentar. Oh, menurut saksi ahli ini gini, menurut ahli begini, menurut ini begini. Kalau saya kan diskusi di sini ini hanya mendengarkan. Oh, ternyata begini gitu kan. Sebetulnya yang berbahaya ini untuk terdakwa ini teman-teman yang ngerti hukum di sini. Saya sampai bingung kenapa kayak si Sunan juga harus nyerang saya. Kan yang harus Sunan serang ini teman-teman seprofesi dia, yang harusnya dibungkam gitu, udah jangan ikut-ikutan. Kenapa harus saya? Segala pintu rumah dibahas, segala apa, terus yang lain-lain juga buzzer-buzzer yang menyerang saya. Kan nggak akan juga merubah apapun di dalam situasi persidangan itu. Saya pengen pendapat dari teman-teman, kenapa sih? Coba Oke, kalau menurut saya ya, karena Bu Fitri itu sekarang ini menjadi sorotan dari para netizen. Bukan karena masalah, bukan, tapi karena lepasnya
persahabatan antara Bu Fitri dengan terdakwa. Mr. G, Di sisi saya lepas sama si terdakwa itu udah 2 tahun, udah jauh, Mr. G. Iya. Satu, betul. kedua, sekarang gini ya, kalau dikatakan saya dalang, saya ini siapa, Mr. G? Saya berpolitik tidak, saya ikut kampanye tidak, saya tidak ada suka flexing kedekatan saya dengan para pejabat. Saya Iya. bertanya sama kubu terdakwa ini, bukankah yang ikut-ikut kampanye itu kubu terdakwa, segitiga bermuda? Kalau masalah atensi, pastilah menanglah mereka. Secara finansial juga seperti itu. Kenapa mereka itu memaksa untuk saya ini menjadi ngedalang-dalangin saya, ngemarkus-markusin saya? Padahal kesempatan dalang dan kesempatan markus ini ada di kubu mereka. Nah, itu Loh. secara benarnya itu. Tetapi lihat saja, saya melihat saja dari komentar-komentarnya. Ya, Apa itu ya, Markus, ya kan? Itu Ya. keluar dari mana itu kata-kata itu? Kemudian judol, itu keluar dari mana kata-kata itu awal-awal mula? Terus menggelapkan uang, ada itu yang pernah tapping itu, menggelapkan uang NM. Ada, itu dari mana semua itu berasal? Kemudian ada apa namanya, Penipu. cuci otak, mencuci otak anaknya. Itu dari mana semua itu kalau nggak dari situ? Itu sih saya melihatnya dari situ. Meskipun persoalan ini sudah iya. 2 tahun putus ya, katakanlah gitu. Da- Tapi ada kalimat-kalimat yang keluar dari situ, Bu Putri. Betul, tapi dengan penggiringan opini, dengan ngedoxing saya tidak juga bisa berbuat apa. Tidak bisa meringankan posisi si terdakwa sekarang. Mau penangguhan penahanan pun tidak bisa. Kan yang harus, kenapa sekarang kan mereka itu harusnya berpikir gini ya. Kenapa penangguhan penahanan terdakwa ini tidak dikabulkan? Bisa saja itu terjadi karena komal-komal kita ini selalu ngebahas kenapa harus diberikan penangguhan penahanan sementara terdakwa tidak berperilaku baik selama persidangan. Gitu kan? Kan yang harus ditakutin ini teman-teman yang mengerti hukum loh. Bukan saya sama Dokter Andreas. Dokter Andreas dokter. Sekarang ada Markus junior senior junior. Tidak bisa Ya. merubah posisi terdakwa itu menjadi mudah. Capek gitu. Kalaupun harus dibikin capek itu bukan saya, karena saya nggak ada capeknya sekarang. Yang harus Ya. dibikin capek itu Mr. Host nomor 1 yang selalu ngajak Komal, Bang Dedi itu, Dokter Janet, yang harus dibikin capek itu setiap hari, setiap detik yang dibahas itu selalu saya. Sekarang ada lagi Dokter Andreas. Padahal saya tahu ada pelaporan ini pun setelah Dokter Mufid dan istrinya itu, Dokter Reza itu sudah memberikan laporan. Ya, itu sudah pernah diklarifikasikan, ya kan? Nah, tapi memaksa untuk terus aja. Jadi kan saya bangga dengan diri saya, begitu insecure-nya mereka. Nah, Saya bangga loh. Kafit mau nanya, Kafit. Iya. Untuk ini ya, untuk Kafit sama Dokter Andreas. Yang untuk urusan sama duta itu yang ngubungin duluan si dutanya atau Kak Fit atau Dokter Andreas yang ngubungin duluan? Si duta copet itu dulu dia main ke klinik saya pertama kali karena dia main sama anak konten kreator saya. Itu nah. Kemudian pas dia main sama saya itu banyak tuh, Kak itu orang jahat, Kak itu orang jahat gitu. Tapi saya kan nggak mau tahu kan, nggak peduli kan. Nah ya sudah, dia berusaha memeras Dokter Reza itu, yang saya bilang ngapain kok kayak sama ada titisan-titisan terdakwa kan. Ternyata memang dia seperti itu modusnya. Selalu beli skincare siapa, nanti dibilang muka saya geruntusan nih, kalau nggak minta uang untuk ke dokter gitu. Nggak 1-2. Teman-teman saya ternyata banyak begitu. Sorry Kak Fit, aku cuma mau cari pola. Kalau Dokter Andreas yang ngubungin siapa duluan, Dok? Nah, kalau di akunnya itu mulai dari kasus ini ada, dia mulai mereview itu, aku dihubungin langsung dari DM. Dia Oke, langsung Dok, itu dulu Dok, sebentar Dok.
Bentar dok, itu Kalau dulu. saya sebelum ada kasus ini ya, Oke. dia main kalau, ke klinik kalau sebelum dokter ada kasus Janet, ini. dokter Janet juga tadi bilangnya gitu kan, host Komal itu ngubungin dokter Janet duluan kan? Oh, yang untuk host Komal iya sebelumnya menghubungi saya. Ya, jadi kan di sini kelihatan sebenarnya patternnya ya. Jadi Ya, emang dia cus, dia tuh mungkin kesal sama saya karena semua orang yang pernah di DM dia saya larang. Mungkin mata pencaharian dia itu ya dari begitu. enggak maksudnya Ya kalau gini Kak Fit, ada seperti upaya untuk mencari tahu duluan. Itu loh. Jadi makanya mungkin kita tarik ke belakang aja gitu, tarik ke belakang. Maksudnya kan terlihat nih di sini si Duta itu menghubungi Kak Fit duluan, maksudnya datang duluan, lalu ke dokter Andreas datang duluan, lalu ke dokter Janet juga hostnya datang duluan ke dokter Janet untuk nanya-nanya segala macam. Jadi kalau aku melihat sih memang ada suatu yang menggerakkan ini, itu nggak terbantah sih menurutku Kak, karena ya memang kita harus baca patternnya ya, polanya. ya Polanya sebetulnya itu- cus kalau sebetulnya sih buat kita ya yang sampah-sampah begitu juga nggak kereken juga gitu, nggak usah, saya nggak keganggu juga dengan ulah-ulah seperti itu gitu loh. Oh iya, Saya- mereka enggak Kak. Mereka tahu nih, sorry Kak. Mereka tahu Kak Fitri, Dokter Andreas, Dokter Janet itu nggak akan goyah. Cuman yang diperlukan sama mereka adalah membuat narasi aja. Gitu loh. Maksudnya ngerti nggak? Jadi kan narasi di dunia maya kan, betul sekali. penggiringan dunia maya, itulah yang dinamakan pansos. Karena apa? Tidak bisa membantu terdakwa ini menjadi ringan yang dihadapinya ini. Betul. Itu yang dinamakan pansos. Kalau saya jadi adiknya terdakwa, setuju tuh ngomong nggak ada itu A1. Setuju Kalau aku karena sih- apa? Kalau aku melihatnya Kak, Menyulitkan. enggak sih Kak Fit, ini ada, kalau aku menduga ya, kalau aku melihat dari pola, apalagi sekarang lagi banyak banget ya narasi untuk Kak Fitri diciptakan, lalu muncul narasi buat Dokter Andreas diciptakan. Menurut saya ini diciptakan. Nah, pertanyaan aku, nggak apa-apa kalau nggak perlu dijawab. Apakah ini ada hubungannya saat Kak Fit sama Dokter Andreas mungkin mendukung yang sudah di kepanjen itu? Jadi ada yang sakit hati karena waktu itu Kak Fit sama Dokter Andreas mendukung yang mami online ya, mungkin ya. Ya kalaupun itu ada ke sana, saya pun nggak peduli juga gitu. Oh saya nggak masalah. Saya tahu misalnya diduga dalangnya ini ada, maha dalangnya ini ada di atas, nggak ngaruh juga. Oh dengan dia berbuat seperti ini pun tidak juga membuat skincare dia kembali kayak seperti dulu kan? Ya karena aku ngeliatnya gini, karena ini tidak sekarang. Oh walaupun dia misalnya mendanai para buzzer ini, apapun yang dia lakukan itu, karena saya punya cara sendiri untuk memberikan informasi kepada orang-orang yang harus tahu bahwa di belakang semua ini bisa saja diduga adalah ada dalang maha dalang di balik semua ini. ya. Tentu saya punya cara untuk menyampaikan atau untuk membuka pikiran semua teman-teman yang perlu tahu bahwa ada manusia jahat di balik semua perkara ini. Iya, kelihatan banget Kak Fit. Saya sudah lakukan itu. Nggak perlu keluar-keluar kayak kubu pembela yang terdakwa. Saya punya cara untuk untuk membalas dengan cara yang pantas aja dia terima gitu. Toh dengan sekarang dia menghimpun para buzzer juga, dia menghancurkan siapapun yang pengen dihancurkan dengan buzzer. Pertanyaan saya, kalian sudah tahu, saya nggak usah sebut nama, apakah bisa mengembalikan skincare dia menjadi seperti yang dia inginkan seperti dulu? Nggak juga kan? Bukan bisa. Ya sudah, buat saya nggak usah saya balas dia dengan apa yang terjadi sekarang pun sudah terbukti tidak juga bisa membangkitkan dia lagi. Lalu dia bisa pakai si Yoke itu yang ada di penjara sekarang. Kenapa Yoke itu sampai ditangkap? Ternyata dia nekat pulang ke Indonesia karena akan dia jadikan brand ambassador oleh dia. Oh, oke. Dia bisa bersumpah sama saya padahal dia ada di tanah suci waktu itu. Saya nggak kenal sama Yoke. Jedar Yoke kirim WA DM-an antara dia dengan Yoke. Saya tidak perlu buat saya tidak perlu anggap orang-orang munafik kayak begini. Dia akan ketakutan dengan perbuatan dia sendiri.
Saya Iya, sudah tahu ini semua, tapi ya sudah biarin aja, yang capek kan dia. betul. Gak usah banyak ngomong, gak usah banyak pakai tangan 2, 3, 4. Kasih aja itu dulu. Terdakwa itu penangguhan penahanan untuk berobat. Mampu nggak dia? Saya tanya. Saya sudah tahu bahwa di balik semua ini adalah ada orang yang mengatur ini semua karena terlalu pengecut untuk menampilkan dirinya di muka kalian semua ini. Terlalu pengecut. Itu sih ya, kita lihat aja lah akhirnya akan seperti apa. Waktu ya Kak Fit ya, waktu ya nanti. Waktu yang akan menjawab. Iya, iya. Ya semoga tabah aja Kak Fit. Ya, saya sih nggak. Gini ya, kalau ini terjadi di bisnis saya, mungkin saya akan kesel karena ini bukan dunia saya. Saya tidak bisnis di skincare. Saya tidak ada urusan dengan bisnis-bisnis apapun yang sekarang sedang begini itu. Jadi saya ngeliatinnya lucu. Apakah dengan langkah dengan apa yang diambil ini memakai tangan si A, si B, si C akan mengembalikan dia ke dalam posisi dulu lagi? Nggak mungkin, Tuhan nggak tidur, itu aja. Iya, iya. Siap Kak Fit. Terima kasih Kak Fit. Ya, Jess ya. Betul, betul, betul. Tapi by the way, udah ini ya, udah pada ngelihat, udah dibahas nggak sih bahwasanya si DRS itu udah mengumumkan dirinya itu sebagai tersangka di 2 kasus? Siapa tuh, Dok? DRS. Topeng. Tadi aku ngeliat videonya pakai cadar. Nah itu dia, itu aku di-mention tuh sama teman-teman netizen. Iya tuh berita kapan pakai cadar itu ya? Yang saya Iya, ceritain makanya. itu. Saya belum lihat, Dok. Saya belum lihat. Saya cuma tadi di si Yani di mobil ngedenger. Dia malah nyebut nama saya. Iya benar. Saya belum dengerin sih, cuman lihat aja dia selewat aja ada dia pakai topeng cadar. Aku Aku dia baru udah tersangka. Aku baru dengar iya katanya dia tersangka di 2 kasus. Yang pertama di Polrestabes Medan, saya bangga. Yang kedua di Polres Jakarta Selatan. Bangga Oh. juga. Oh, Jakarta. Laporannya di LL ya. Mungkin itu bangga sekali kali, bukan bangga sekali. Emang gak waras, dia mah udah. Gak waras. Orang Ya, waras dia gak ada sedang yang seneng. menuai apa yang dia tabur sih. Nah ternyata Kafit, catatan aku sama si Duta itu di-share sama mereka. Ya dia itu mampunya cuman gitu, share. Nggak ada value-nya juga. Mau nge-share apa yang di-share? Kalau sekarang yang kita tunggu itu, teman-teman, satu aja dulu, setiap minggu ini si terdakwa kan mengajukan penangguhan penahanan. Kalau dikabulkan baru bangga. Kalau cuman nge-share gitu mah ngapain sih? Nggak akan juga bikin, emang bakal bikin kita kenapa? Biru-biru badan. Kan enggak. Apa akan bikin kita cantengan kuku? Kan enggak. Apalagi tantangan. Cantengan itu apa tuh? Cantengan kuku kayak Iya, kuku infeksi di pinggir-pinggir. infeksi di pinggir-pinggirnya kan nggak akan bikin kita benjol kan enggak. Diemin aja lah. Tuh pengapuran leher yang menjalar ke otak dan jantung. Itu yang ada kan malah yang dibela pengapuran leher. Iya, Orang makanya pecah bisa lah, infeksi apalah. jantung sama infeksi otak katanya karena pengapuran leher. Gitu. Jadi saya juga bingung itu teori dari mana begitu. Dokter Andreas, Mr. C izin. Ya, Dokter Andreas Boleh. tersangkakan di Polres Medan ya. Polda apa Polres? Polrestabes Medan. Polrestabes Oh, Medan. Polrestabes. Itu atas laporan dokter ya. Benar. Iya, itu pasal apa yang dilaporkan? Kalau 27 boleh tahu. 27A ITE. Oh, ITE. Oke. Saya cut Tapi itu sebentar ya. sudah penangkapan ya, sudah apa surat Surat panggilan panggilan tersangka kedua.
Oh, tersangka kedua sudah penangkapan kah? Itu yang kemarin yang sempat kami bahas di Komal ini dengan Mr. Z, karena banyak juga ada teman-teman di Komal yang bertanya-tanya bagaimana dengan status tersangka tetapi belum ditangkap-tangkap. Nah, itu yang sudah saya sampaikan juga ke Mr. Z dan teman-teman. Saya bilang status tersangka itu memang membutuhkan proaktif dari pelapor. Jadi kalau pelapor tidak proaktif juga anggapan dari penyidik ya, dia tidak akan melepas itu kecuali dicabut sendiri oleh si pelapor ya, karena delik aduan. Nah, jadi harus proaktif. Jadi kalau tidak menunjukkan ada kerugian atau apapun itu, maka penyidik juga menganggap bahwa oh ini tidak serius. Maka itu mumpung ada Dokter Andreas di sini, ya harus proaktif dokter, harus bolak-balik kalau perlu kalau sudah gandeng PH-nya yang bertugas untuk proaktif ke sana, bolak-balik. Itu untuk apa? Bukan saya mengompori untuk menyakiti orang, tetapi kalau memang ada delik pidana yang dilakukan, sebaiknya untuk pembelajaran masyarakat, untuk memberikan efek jera, harus betul-betul serius gitu. Karena biasa begini, itu untuk kasus-kasus kecil yang ancamannya di bawah 5 tahun memang bukan dicuekin ya sama penegakan hukum, tetapi biasanya itu kan ada anggaran untuk penanganan perkara, itu ada anggaran kecil untuk perkara kecil, anggaran sedang untuk perkara sedang, dan anggaran besar untuk perkara besar atau berat. Nah, maka apalagi kalau tersangkanya itu berada di luar kota, itu kan butuh koordinasi antar jurisdiksi wilayah. Nah itu, jadi kalau semakin menunjukkan bahwa ini serius, saya dirugikan atas apa yang dilakukan oleh terlapor, nah harus proaktif, itu sih saran saya. Sudah Kak, saya setiap pagi itu ngetuk pintu kantor penyidik untuk nongkrong. Bantu ini, tawarkan juga kalau perlu ke penyidik. Kalau memang anggarannya kurang, walaupun ini tidak lumrah dilakukan, tetapi di Indonesia di bawah di belakang ya, negara juga sebenarnya senang aja sebenarnya kalau para pihak, entah itu pelapor bisa bantu negara, misalnya oke, kalau misalnya kurang anggaran, tapi dengan catatan dan pertimbangan dari Kapolresnya langsung ya, bahwa saya bersedia daripada kami sebagai pelapor melihat ini agak lambat, kami berani membantu pihak kepolisian untuk menangkap ke sana atau menjemput, membiayai. Nah, kalau tersangkut dengan anggaran ya, berhubungan dengan anggaran, misalnya kendalanya di situ atau waktunya atau pemberkasannya belum selesai, nah itu bisa. Sudah Kak. Coba sekarang gini ya teman-teman ya, bagaimana katanya yang membela masyarakat, yang berbicara untuk kepentingan masyarakat, kok bisa kalau misalnya kita berpikirnya seperti itu ya, dan hebatnya ini kubu terdakwa ini kok bisa orang-orang yang katanya membela masyarakat, si Samira jadi tersangka, terdakwa ya sudah terdakwa di sidang, yang satunya lagi dokter O terlapor juga di Kalimantan, kok bisa gitu loh. Cobalah sekarang teman-teman pikirin, kalau bukan mereka itu penjahat, ya nggak mungkin polisi juga memproses laporan-laporan owner skincare ini. Kasus apa Kak Fitri? Review skincare. Oh, Fikri mau nanya nih, kemarin dia keluar dari persidangan, dia bilang terdakwa dia ditipu tanah 1, sekian M gitu loh. Sedangkan yang dikatakan Kak Fitri kan berbeda. Itu yang benar yang mana Kak Fitri? Yang sudah pasti saya katakan lah, kalau saya jadi pemilik tanahnya juga saya nggak mau ngejual tanah dengan harga lama, sementara dia wan prestasi setahun nggak bayar perjanjian, harusnya nyicil berapa kali. Tapi kembali lagi kan ini dia ya. Itu sama juga tuh, suami istri dibully juga sama dia, kan pernah sampai itu kebetulan saya kenal ya, gara-gara dia ngupload muka suami istri itu, dia itu akan dapat project di NTB kalau nggak salah.
dibatalin sama Pemda sana gara-gara diupload bukannya sama si terdakwa. Urusan tanah ini. Itu kejadian waktu terdakwa ditahan di Serang, Banten. Yang punya tanah itu karena terdakwa ini ditahan ya udah dikasih keringanan. Jadi dia harusnya bayar 4 bulan sudah lunas sampai akhirnya setahun lebih nggak lunas-lunas. Begitu dia mau nerusin, si yang punya tanah itu keberatan karena menurut dia mendingan dibalikin uangnya daripada diterusin karena harganya sudah naik kan. Terdakwanya nggak mau gitu. Jadi perdatanya itu karena saling tahan loh, yang dilaporin ini maklarnya, bukan yang punya tanah. Maklarnya ini yang dilaporin. Nah si maklarnya ini kalau nggak salah ya waktu itu dia cerita sama saya karena dia menampung. Jadi begitu terdakwa bayar lagi sejumlah 500 juta atau berapa, yang punya tanahnya udah nggak mau terima. Tapi si terdakwa pun nggak mau dibalikin gitu loh. Kurang lebih begitu ya. Jadi gitu Rancu ya, apapun kalau urusan sama dia beginilah. Tapi poinnya pada saat itu si yang maklarnya ini pun mukanya dipasang di story dia, dikata-katain. Akhirnya dia udah mau dapat project di NTB apa di mana itu sampai dibatalin sama Pemda gara-gara itu. Nggak ngerti lagi saya sama dia. Padahal katanya sekali endorse 10 miliar ya, Kafit. Kata dia. Aduh. Tapi kan coba lihat siapa namanya Melanie Ricardo ya. Itu kan sampai dia bikin podcast Pengen kayak gitu. ketawain kan? Iya, diketawain sama mereka. Aduh. Itu di tempatnya Mr. G ada tuh. Sekarang Videonya. kalian kan lihat ya, orang yang mengenal dia aja ngetawain gitu loh, apalagi kita-kita lah. Iya, kata Melanie, aduh katanya menjatuhkan harga diri. Ini pada yang di bawah pada typingnya luar biasa ini nyerang Kafit. Iya. Iya, nggak tahu, bingung. Iya makanya bingung. Padahal kan nyerang Kafit nggak ada hubungannya sama meringankan terdakwa, nggak ada. Nggak ada. Saya juga nggak Sebenarnya ada baca. hubungannya sedikit itu, Bu Fitri. Jadi saya kasih pandangan hukum ya. Jadi psikologi hukum, pandangan kami, kenapa bisa ada orang luar yang secara substansi itu tidak ada hubungannya dengan kasus bisa dibawa-bawa ya, kayak posisi Bu Fitri itu ya, bahwa Bu Fitri ini jadi korban victim blaming gitu. Itu untuk apa? Sebenarnya niatnya mereka untuk mempertahankan presumption of innocent, bahwa orang itu bisa dianggap tidak bersalah sampai putusan ingkrah gitu oleh majelis hakim. Jadi dia berusaha untuk saya tetap tidak bersalah dengan berbagai macam alasan, dengan berbagai macam penyangkalan terhadap alat bukti yang sudah lengkap, begitu lengkapnya ya, alat bukti berupa saksi, dokumen, ahli, keterangan ahli. Dia berusaha itu untuk mempertahankan itu, maka itu dia melakukan victim blaming. Kenapa Bu Fitri yang dijadikan victim blamingnya untuk pelampiasannya? Karena dulunya orang ini kayak tidak tersentuh oleh siapapun. Orang kayaknya takut gitu ya, bahwa dia, karena dia selalu berprinsip di depan medsos itu ya, bahwa saya tidak akan nyolek kalau tidak dicolek dulu, sehingga orang-orang berpikir bahwa wah saya nggak mau nyolek, nanti jatuhnya nanti dihina, dibombardir dengan segala macam makian di muka umum, dipermalukan, seperti itu, sehingga dia jadikan Bu Fitri ini sebagai acuan. Bu Fitri ini sebagai tonggak seorang pemberani, yang orang terdekat pernah dekat dan berani melawan, maka itu semua orang pun jadi terbuka matanya, atau yang kemarin-kemarin memang berseberangan pendapat dengan dia jadi berani semua. Maka itu Emang harus dilawan. Si terdakwa Iya. ini nggak ada keberanian apapun. Betul. Jadi jangan dianggap bahwa terdakwa ini hebat dan pemberani dan apa. Kalian harus percaya setiap malam itu terdakwa pasti ngeraung-raung di dalam sel itu.
si terdakwa ini paling asam lambung kalau Zanzabela ngomong, Isa Tega ngomong. Ya, keberanian itu, dia itu mau cuma sok berani doang. Iya. Makanya begitu saya serang adalah rekaman dia sama Yoke. Dia akhirnya berteman sama Yoke. Bagaimana dia pun kesel dengan saya ngelawan. Dia salah perhitungan, dipikir dia saya itu nggak akan melawan, sehingga memberikan pandangan kepada netizen seluruh Indonesia ini, dia itu bukan siapa-siapa. Nggak ada keberanian yang selalu di framing bahwa dia ini pemberani, bahwa dia ini bullshit. Nah, sekarang semua melek. Jadi kalau nanti si terdakwa ini bebas, dia ngebully orang, lawan. Karena saya udah contohkan, dia bukan siapa-siapa, lawan. Dia nggak seberani yang kalian pikirin. Nah, itu juga sudah saya bahas kemarin ya, Mr. Z ya, waktu Ya, saya Bu. bahas tentang psikologi hukum ya, bahwa memang orang yang terlihat lagi berkoar-koar di persidangan itu bukan berarti lagi kuat, tetapi memang di dalamnya itu ada tingkatannya. Dia ada penyangkalan dulu, denial, habis itu anger, sampai nanti pada saatnya dia akan pasrah. Tetapi yang ditunjukkan di depan umum, dia harus menunjukkan bahwa dia sedang kuat, dia melawan, Nah, dia emosi. Nah, Mbak seperti itu. Nona lihat nggak? Mbak Nona lihat nggak waktu saya lihat tuh waktu ada ahli yang ngomong, terus dia sampai pegang kepala karena ahlinya itu ngelawan. Segitulah mental dia. Kalau dilawan balik dia nggak bisa, kelebekan saking jengkelnya dia itu. Sampai dia pegang kepala karena apa? Nggak ada keberanian dia itu kalau dihadapi face to face, itu nggak ada keberanian. Makanya saya senang banget tuh sama saksi ahli itu, bisa bikin dia itu kayak kesel gitu loh, kesel dengan kesaksiannya. Karena niat dia itu kan tadinya ngebully ahli itu kan, ternyata dia yang terbully kan, dengan fakta bahwa apa yang ingin dia dengar, ingin dia saksikan bahwa ahli itu akan takut kena mental sama dia, nggak ada, malah ngelawan kan. Yang bilang kok pinteran saya, ya nggak apa-apa, malah jawab itu. Makanya dibully kan saksi ahlinya sama followernya itu. Kalau kami yang praktisi hukum memang yang terbiasa berhadapan dengan sikap berbagai macam terdakwa di persidangan, itu hal biasa sekali melihat yang seperti itu sih Bu Fitri. Orang yang justru orang yang kelihatan memang salah, justru yang lebih banyak ngamuknya. Biasa. Tapi kalau memang dia sudah mengakui, dan itu juga jadi tingkat, kita jadi lihat tolak ukur moralitas, tingkat moralitasnya sampai semana gitu. Pokoknya kita nggak tahu si terdakwa ini akan difoniskah, berapa lama kah, atau apakah. Yang penting kalau dia nanti menghirup udara bebas dan dia membuli siapapun yang ingin dia bully, lawan. Bener. Lawan, karena dia nggak seberani dan nggak sehebat yang dipikirin selama ini sama netizen. Oke, saya tulis dulu ya, lawan ya. Lawan. Oke, teman-teman. Dan Bu Fitri ini kan Nona Ambon. Nona Ambon mana bisa dilawan. Sesama orang Maluku. Iya betul. Kalau udah keterlaluan ya lawan lah. Sekarang dia lagi merasakan omongan mulut dia itu, Mbak Nona. Dia kan selalu bilang, kemana-mana kalau ada tuh dia ngomong, saya paling nggak akan ngajak saya ribut. Yang nggak diajak ribut itu saya lah. Dia sendiri akan yang ngajak ribut. Rasain sekarang. Rasain kehancuran yang kata dia bilang dia apa tuh, wanita Amazon, wanita cupu, wanita Amazon. Itu yang benar. Ya, yang tahu kepribadian dia yang sebenarnya kan Bu Fitri sendiri, yang pernah berteman, yang pernah mengarahkan dia, tetapi orangnya mungkin kepala batu ya, susah diarahkan. Kalau kami melihat dari luar saja, yang saya selalu sampaikan ke Komal-Komal juga, saya tidak punya kebencian pribadi karena tidak kenal, juga tidak ada tertarik untuk mengenal, dan saya yakin dia juga tidak mau kenal saya. Jadi apa yang saya lihat bahwa ini bukan public figure yang patut untuk dicontoh dan jadi panutan. Dia justru merusak mindset masyarakat, terutama kalangan ibu-ibu yang Betul. Kegiatannya hanya dapur dan mengurus anak. Kasihan kalau ibu-ibu sebagian besar menggemari atau menjadikan dia ini sebagai
acuan atau panutan, nanti ibu-ibu itu membesarkan anaknya dengan pola pikir yang sama, kan kasihan bangsa ini. Betul. Dan Anak-anaknya jadi dibesarkan dari ibu yang seperti itu. betul. Ya. Dan dengan ini ya Mbak Nona ya, maaf saya potong. Dan dengan saya melawan ini banyak banget ibu-ibu tuh yang senang banget. Banyak banget yang senang bahwa akhirnya ada yang bisa ngebungkam si terdakwa ini begitu gitu. Setelah saya melawan kan dia diem. Sebelumnya kan tiap hari ngata-ngatain saya dengan kain sarungnya itu. Saya nggak lihat. Setelah saya lawan itu saya lihat. Dan ternyata sebelum kejadian itu saya baru dengar video yang dikirim sama keluarganya Yoke itu. Dia ini lagi berencana bagaimana Yoke sama dia ini memasukkan saya ke dalam penjara. Tahu-tahu mereka berdua yang masuk ke dalam penjara. Dengan aktif, bagaimana ya caranya ya? Bagaimana caranya dia masuk penjara? Padahal mereka itu saling benci tadinya. Nanti satu hari bakal saya upload itu. Saya minta izin dulu sama si Yoke. Suara dia sama Yoke itu bagaimana mengatur, bagaimana caranya saya biar bisa saya di penjara. Oh, ketinggian hayalannya. Akhirnya Tuhan denger ya, mereka berdua yang masuk penjara. Luar biasa Kak. Ya. Orsina, kamu kok diam saja Orsina? Tidur. Terji. Ya. Jangan diam. Ayo. Katanya ada yang nanya tuh ibu-ibu di bawah itu. Bener nih, ada Olga Prasila NM terdakwa, Doktip tersangka DRO terlapor di Kalimantan menyala segitiga Bermuda. Iya, ini dalangnya kemana? Kok dibiarin wayang-wayangnya seperti itu? Harusnya urusin dong. Dr. Andreas. Mana dia? Pada tidur nih. Bang Deddy. Jadi Loh, kerjanya orang lagi asik. Bang Deddy Asik mungkin. mendengarkan Ibu Fitri ini. Masih mendengarkan. Oh gitu, Bang Deddy nggak ikut koma lain. Itu kita curiga juga tuh Dok. Jadi di akun lain yang pakai koma lain ya. Kalau nggak di koma lain berarti tantangannya sudah habis. Jadi saya nggak mau ke sana lagi karena 3 kali berturut-turut saya ke sana, mereka tuh komanya tiba-tiba ramai, habis itu banjir koin. Nah, jadi Iya, saya nggak mau dijadikan apa namanya tuh, paham lah ya kan? Udah selesai. Sedekahnya udah selesai Nah, ya. mereka suka aja kalau aku ke sana misalnya sih, tapi ya itu tadi nanti jadinya nanti mereka yang enak, awak yang dirugi kan, dijadikan bulian di situ kan, mereka yang enak di situ. Karena gini, kita bicara tuh hanya bisa cuma 1 kalimat, belum bisa 1 paragraf. Nanti mereka nanti bertanya lagi, habis itu nanti kita nggak bisa jawab. Jadi 100 pertanyaan 1 biji pun saya nggak bisa jawab. Nah, jadi ngapain lah kalau kayak gitu. Tapi Ya kan? netizen sebelah lagi pada runsing, lagi banyak pertikaian internal kayaknya. Ya, lagi banyak pertikaian. Ada apa sih? Banyak. Ada apa sih Bu? Itu banyak Mr. Z, banyak kan ya itu tadi kan narasi A1 itu udah memulai ya kan, narasi A1 itu udah membuka dan tidak kejadian dan ternyata hoax, itu kan memulai perpecahan di awal ya kan. Nah, terus nambah lagi setiap hari juga mereka melihat kok ada narasi tambahan lagi. Jadi nggak semua orang pendukung sana juga kok yang menyenangi kebohongan yang ditambah lagi, dilanjutkan lagi tuh nggak semua juga kok Mr. Z. Ada yang ngapain sih gitu loh, ya kan? Jadi udah mulai mecah. Lalu ya itu tadi ada isu-isu ada narasi baru kayak mau ngumpulin KTP lah, mau aksi damai lah, itu kan juga buat yang masih punya logika dan mengikuti dan belajar hukum dengan komal-komal ini kan akhirnya juga paham bahwa itu ngapain dilakukan, nggak perlu gitu, nggak ada gunanya gitu. Jadi ada yang mulai menyatakan bahwa nggak mau ikutan gitu. Jadi ya memang lagi pecah-pecah ini Mr. Z. Tapi ya bicara kalau saya lihat kok itu aja orangnya tuh. Betul. Ini Nah kan
sekarang panglima-panglimanya memang lagi diarahkan kalau saya lihat yang nyerang Kak Fitri, panglima-panglima ya. Gitu. Jadi narasinya untuk mendukung terdakwa itu mungkin di awal doang, tapi nanti mayoritas 70% yang ngomonginnya Kak Fitri gitu. Ya. Memang membahas Nggak jelas ya. tapi mereka. Ya, silakan Bu Dokter, Pak Dokter. Mbak Kak Nona, aku mau nanya dong Kak Nona. Aku kan dapat ini ya, dapat mention atau screen record lah dari komalnya si DRS nih, bahwasannya dia mengatakan saya akan datang ke Medan, Polrestabes Medan untuk memenuhi panggilan tersangkanya saya, dan itu nanti saya akan minta di SP3. Itu kayak mana sih maksudnya, dia emang bisa minta SP3? Oke. Untuk meng-SP3 atau surat penghentian penyidikan ya atau penyelidikan itu tidak sembarangan. Jadi itu yang menilai, yang berhak menghentikan adalah penyidik sendiri. Penyidik sendiri atas apa pertimbangan dari siapa. Itu juga ada surat juga, rekomendasi dari mana. Itu kalau misalnya sudah P19 atau berkasnya sudah naik ke kejaksaan untuk dipelajari oleh jaksa bahwa ini layak atau tidak untuk diperkarakan, maka jaksa yang nanti merekomendasi untuk jadi SP3. Atau kalau dia sudah P21, maka yang bisa menghentikan juga adalah dari hakim pengadilan gitu. Jadi tidak sembarangan untuk meng-SP3. Atau kalau memang masih dalam bentuk BAP ya, berita acara pemeriksaan, atau sebelum itu ada berita acara investigasi, itu bisa berdasarkan perdamaian. Saat ini Perdamaian itu Mbak Nona, Siap. sekarang ini panggilan